Sadar itu sebuah situasi di mana kita memang mengetahui dengan pasti apa saja yang sedang berlaku gitu. Yaitu kesadaran. Misal, kalau kita lagi naik motor, sadarnya naik motor ya kita benar-benar mengetahui dengan pasti apa yang sedang kita lakukan, apa yang kita naikin, kita berjalan di mana, ada yang di depan kita siapa, di belakang siapa, pokoknya kayak gitu deh. Jadi yang namanya kesadaran adalah kondisi di mana kita benar-benar mengetahui dengan pasti apa saja yang sedang terjadi dan bagaimana saja yang sedang terjadi. Gitu. Nah, tergantung apa yang sedang terjadinya itu. Gitu. Nah, sekarang mau kesadaran tentang apa? Nah, yang paling utama kita harus punya adalah kesadaran apa? Ya kesadaran diri lah. Kesadaran tentang dirinya. Nah, kalau masalah diri kan tinggal siapa itu dirinya, apa itu dirinya, bagaimana itu dirinya. Nah, gitu. Jadi misalkan gini, siapakah dirinya? Oh, manusia. Tinggal ditanya lagi, manusia itu yang seperti apa? Manusia itu yang harusnya ngapain dan seterusnya. Terus manusia datang dari mana? Dibuat dengan apa? Kalau ngomong nanti lebih spesifik lagi tubuh, ya kita harus mengetahui dengan pasti tentang tubuh itu. Jangan ngomong dulu cara kerjanya, tersusun dari apa saja aja lah. Jangan ngomong tersusun dari apa saja. Menyadari, mengetahui kepala yang mana, tangan yang mana, kaki yang mana, itu aja udah hebat. Gitu. Misalkan yang lebih dalam lagi nanti jantung mana, usus mana, hati mana, itu belum cara kerjanya, baru keberadaannya aja dulu. Nah, selanjutnya berapa lama kita bisa mengetahui dengan pasti kepala itu ada di situ? Pernah kepentok nggak? Ya, sering. Sering ya. Berarti kita tidak mengetahui dengan pasti sirah teh ayah didinya Teka gitu. aja. Lain teka aja tidak disadari bahwa itu tinggi permukaan itu sekian, tinggi diri kita sekian, kepala kita ada di situ. Yang kira-kira tingginya sekian, tentunya kebentur weh. Gitu. Itu namanya tidak sadar kepada keberadaan kepala weh lah gitu. Apalagi nanti tinggal fungsi kepala, penyusun kepala, organ-organ di dalam kepala. Itu semua kan harus disadari, harus diketahui. Setelah kita bisa mengetahui, PR selanjutnya, kita bisa continue nggak mengetahui itu dengan pasti, menyadari itu dengan pasti. Apa luplep? Luplep. Iya, kan kebanyakan kita kan luplep. Nah, kalau luplep kira-kira itu kepala bisa dioptimalkan nggak dalam pemakaian? Enggak lah. Enggak, namanya tidak disadari, kumarek make. Kan gitu. Orang tidak menyadari bahwa dia punya akal, maka dia nggak akan berakal. Dia tuh sadar mana teh boga akal. Gitu kan? Lir ibarat orang lapar. Tanya ada orang mah duit. Nya teu meulina naon. Ada rumah sana teu mah duit. Padahal punya duit. Kan gitu kan? Kalau saya kebalikannya, merasa sering punya duit. Padahal teu mau duit. Nya sareuana teu sadar bahwa saya tuh boga duit gitu. Tapi rara saya dina hati mah boga duit wae. Nah, kondisi-kondisi tidak sadar begini menyebabkan kita itu tidak bisa mengoptimalkan yang kita punya itu. Karena tidak menyadari keberadaannya. Ya, contoh paling jelas ya kayak tadi kita nggak sadar kita bawa duit. Gitu. Padahal kita teh lapar. Kenapa? Kesadaran itu penting. Karena salah satunya tadi bahwa kita tidak akan pernah bisa mengoptimalkan sesuatu itu kalau kita tidak menyadari keberadaannya. Gitu. Bahkan kita bisa celaka loh kalau tidak menyadarinya.
Aya kareta liwat teu sadar, paeh, gitu kan. Jadi amat sangat penting kesadaran itu. Kesadaran sekali lagi saya ulangi adalah kondisi di mana kita itu benar-benar tahu dengan pasti apa yang sedang terjadi, bagaimana dan seterusnya. Itu kesadaran Mbak ya. Terus apa lagi? Dari penjelasan barusan ya, panjang lebar dan dalam. Ternyata kok ribet ya kesadaran itu. Harus begitu dalam dan banyak sekali yang unsur-unsur yang harus kita sadari tah. Caranya bagaimana tuh supaya bisa sadar secara utuh? Oke, kan yang kalian mau kan dikasih trik yang kemudian 1 menit kalian bisa sadar dan hebat. Nah, itu sadar gitu tuh. Oh. Gitu. Tidak ada jalan pintas kecuali terus membiasakannya, menjaga kesadaran itu. Yang namanya menjaga itu kan perlu aktivitas. Aktivitas menjaganya. Ya kan? Dan itu harus continue. Gitu. Jadi ya terus saya rasain terus keberadaannya. Oh, jalan pintas tiba-tiba celing bisa mau aya. No jelema ngomong gitu berarti teh sadar main lagi. Okay. Gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah ya berusaha menjaga kesadaran itu terus-menerus. Gitu. Makin detil yang ingin kita sadari, misalkan kita ingin menyadari keberadaan otak kita, cara kerjanya bagaimana. Berarti kan kita harus terus memperhatikan otak itu kan. Gitu. Terus ngahulang dong Kang. Ya, terus sayangnya juga kumaha. Untuk awal-awal mah ya. Mungkin kalau yang sudah ahli ya tidak ngahulang-hulang amat. Gitu. Terus nanti gini gimana gitu gimana nya kumaha di dinya we hayang ngaheuk teu kajeun. Mani jahat ngomongna geus kumaha atuh da lieur ah. Paling dasar nih, yang pertama harus kita sadari apa? Ya itu tubuh. Jadi secara luar gitu maksudnya kepala, badan, kaki gitu semuanya. Oke, saya mau nanya ke Tenila. Tenila tahu rasa melon? Ya. Apa dulu yang harus dilakukan kalau Tenila kepengen merasakan rasa melon? Dibuka kulitnya, dipotong dagingnya. Iya, Tenila harus dapat buah melonnya dulu kan? Ya. Secara fisik. Betul. Nanti baru kita memakannya. Baru tahu secara rasa kan? Ya. Mengoptimalkan rasa melon, mengoptimalkan melon mau di jus, mau di ini, mau di itu, kan harus tahu rasanya dulu. Ya. Lamun pahit di jus, kira-kira kumaha gitu. Nah, tapi sebelum itu kan kita harus punya melonnya dulu, menyadari si melonnya dulu. Setelah itu baru lanjutannya gitu kan. Nah, jadi kenapa tubuh harus disadari dulu? Loh, tubuh itu kan modal kita. Benar nggak sih? Tubuh itu modal kita loh. Kalau ngomongin yang sudah tinggi-tinggi katanya untuk bertugas di alam semesta, ya modalnya tubuh dong. Iya. Kalau untuk cari nafkah juga modalnya tubuh. Untuk bekerja modalnya tubuh. Tahu dulu kemampuan. Bahkan untuk hidup di planet ini itu kan dia modalnya tubuh. Nah kalau sudah jadi ruh kan nggak bisa hidup di planet ini di kalangan manusia gitu. Nah sadari tubuh dulu. Gitu. Sadari tubuh tuh ya yang kasar aja dulu. Kayak tadi melon ya tubuhnya aja dulu kasarnya. Kepalanya, tangannya, badan lah sebut saja gitu. Tubuh. Oke. Nah setelah itu kan baru setelah kita sudah secara kontinu bisa merasakan keberadaan kepala, tangan, badan, kaki, dan seterusnya, baru kita mempelajari potensi-potensi lain, seperti metabolismenya, bagaimana dia menghasilkan energi, bagaimana energinya justru terkuras, bagaimana bertambah, bagaimana sehatnya, bagaimana yang menyebabkan sakitnya, dan seterusnya. Nah, baru di situ kita bisa mengoptimalkan kan? Seperti kita sudah tahu rasa melon, wah amis gini, amisnya juga gini. Berarti bagusnya dibuat buat apa? Apa buat jus, apa buat kue, apa buat apa gitu. Sama setelah kita tahu nih, pertama tubuhnya dulu secara kasar, ya. Selanjutnya kita tahu sistem kerjanya. Selanjutnya kita tahu bagaimana dia akan menghasilkan energi. Bagaimana dia energinya terkuras, bagaimana dia menjadi optimal. Nah, di situ kan kita bisa mengoptimalkan si tubuh ini. Biar bisa ngapung kumaha carana
Itu misalkan ya, Mm-mm. biar tubuh ini bisa memecahkan soalan perkalian, berarti harus bagaimana? Nah, itu harus kenal dulu. Jangan sampai orang yang misalkan kecenderungannya di seni dipaksa kekeh belajar eksak misalkan matematika cenah ngitung, ya bisa tapi ngebul gitu, Iya, ya. gitu loh. Jadi itulah pentingnya menyadari tubuh gitu, karena tubuh ini modal, benar-benar modal gitu. Oke, jadi fungsi dari kesadaran itu untuk mengoptimalkan eh, diri kita sebagai manusia gitu. Ya salah satunya lah. Karena kesadaran juga berfungsi supaya tidak celaka. Hmm. Ya kayak tadi ada kereta tidak disadari ke paeh atau ketengar Oke. gitu kan. Iya, ya. Terus kita juga perlu kesadaran untuk mengetahui kita tersesat apa tidak. Nah, eta. Kan gitu. Bagaimana kita mau tahu tersesat apa tidak, orang tersadar. Nah, tersadar itulah ketersesatan yang sebenar-benarnya. Orang tidak sadar ya. Iya kan? Jadi kalau saya ditanya apa sih Kang Rocky ketersesatan yang sebenar-benarnya, ya kondisi tidak sadar lah. Tersesat yang sebenar-benarnya. Tersesat dari kesadaran Iya, iya. gitu. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama orang nih, itu bisa kelihatan nggak ciri-ciri orang yang sadar dan tidak sadar? Kelihatan. Karena orang yang sadar tuh vibrasinya beda. Hmm. Dia akan cenderung lebih fokus, lebih tenang gitu. Kalau orang yang sadar tuh sadar akan dirinya gitu ya. Hmm. Itu lebih fokus lah biasanya. Pokoknya mah kalau kita sudah rada peka bisa merasakan vibrasi si gelombang elektromagnetiknya gitu. Nya Berarti kieu latihna pernah ningali nu ngalamun ya, kumaha katingalina gitu. malaweung cik sendana kitu pan nya. Iya, Gitu. ya gitu. Kenapa gelombang oge pan? Mm-mm. Dari ciri beungeut tuh ciri fisik, tatapan mata dan yang lain-lain gitu kan. Orang yang tidak sadar mah kelihatan. Beda ya, beda banget Bedalah. lah. Oke. Terus eh, bagaimana mempertahankan kesadaran nih? Kadang-kadang kan, Nya tadi eta. Ya harus terus dijaga berada di posisi itu. Dari cara lain. Misalkan ditransfer software kesadaran pret malaya. Cek saya nyating cek batur mah. Jadi tetap kita harus berusaha terus menjaga kesadarannya. Dan saya juga jujur lah masih lup-lup gitu. Orang sadar itu bukan berarti orang nggak pernah marah, bukan, nggak ada hubungannya. Pada oh, saat dia marah juga dia sadar, oh saya lagi marah. kirain tuh kalau orang yang sadar mah nggak marah, tenang weh, sepi weh gitu. Ya enggak ada hubungannya dengan itu. Sadar itu kan mengetahui dengan pasti. Oh iya, kenapa dia marah ya? Bukan masalah kenapa dia marah, dia sedang apa saat itu. Oh saya sedang marah nih. Hmm. Ya tentu dia mengetahui tadinya sebelum marah kan ada penyebab-penyebabnya kenapa dia jadi marah dan dia juga bisa dengan mudah mengakhiri itu karena dia menyadari itu kan. Iya. Beda jelma mabok ternyadar mabok, aduh aing kacau eta mah. Karena mabok sadar deh mana mabok gitu. Jadi nggak ada hubungannya kesadaran dengan kesabaran, nggak ada hubungannya. Ya yang kesadarannya kesadaran, sadar bahwa dia sedang marah, sadar bahwa dia akan marah dan seterusnya. Masalah menurut dia ini perlu marah apa enggak gitu kan. Kalau memang perlu marah ya nggak masalah kan. Kalau menurut dia itu perlu marah, tapi dia melakukan kemarahan itu dengan sadar Hmm. gitu. Gitu ya. Ngerti nggak? Iya, iya, iya. Nah gitulah. Oke. Terus ya syarat-syarat untuk sadar ya kita harus sadar ya. Itu Syarat aja. sadar. Oh, syarat sadar mah. Syarat sadar mah ya dia mau untuk sadar itu Nah itu, syaratnya geus. ya itu masalahnya. Kadang-kadang kan orang suka ngerasa sadar gitu, padahal dia nggak sadar. Tapi mata untuk menyadarinya. Ya mau nggak sadar kamu teh gitu. Kalau mau ya sok disadari, sok diperhatikan. Kan itu. Disadari keberadaannya dulu. Makanya kan kita dulu awal melatih menyadari kepala, tangan, kaki, tubuh lah.
Nah, masa mau menyadari itu terus, setelah itu bisa merasakan keberadaannya terus, gitu. Ya, kemudian kita menyadari fungsinya dong. Atau minimal sebelum fungsi, ini penyusun kepala, di dalam kepala teh ada apa sih? Mhm. Di dalam tangan ada apa sih? Atau di balik kulit ini ada apa gitu. Nah, setelah itu baru kita belajar apa yang terjadi di balik kulit. Yang kita sudah mau masuk ke metabolisme, ke sistem ya. Nanti lebih jauh lagi, kenapa sistem itu bisa bekerja ya? Oh, karena ada energinya. Oh, energi itu yang mana? Cari lagi, kan energi bukan physically. Upaya untuk sadar teh ya. Oh iya, yaitu setelah badannya, terus apa penyusunnya, di dalam ada apa, terus terjadi apa, di tubuh kita tuh terjadi apa sih? Nah, terus kita sadari juga ada kenapa bisa semua terjadi. Oh, karena ada energinya sebagai satu daya kan. Nah, nanti kita tinggal, wah dari mana energi ini? Atau energi ini bentuknya apa? Di mana diproduksinya? Bagaimana cara produksinya? Nah, dari situ kan kita bisa ngegedekeun kumaha, leungitna kumaha, ada sebut leungit mah gitunya. Atau berkurangnya atau kumaha gitu. Nah, dari situ kan kita punya tahu potensi si tubuh itu kan. Nah, dari situ kan kita bisa mengoptimalkan atau merusaknya, kita tahu. Karena lir ibarat motor, kita sudah tahu cara kerjanya mesin itu dan bagaimana. Jadi kita bisa memperbaiki, bisa menaikkan performanya, tapi bisa juga ngerusaknya. Nah, kalau itu semua sudah disadari secara kontinu, kita akan betul-betul bisa bertanggung jawab dengan tubuh ini. Rek dirusaknya secara bertanggung jawab dan ngerti. Kan kebanyakan kita selama ini ternyadar ya. Ngarusak ternyadar. Memperbaiki gitu nyadar. Gitu. Nah, orang nggak sadar namanya ya tersesat. Walaupun upaya memperbaiki ya. Ya iya. Misal dahar we. Dahar kan orang udah guna ngeunah. Ya ada manfaatnya kan buat tubuh. Tapi kan tersadar oke, ada orang mah udah ngeunah. Gitu. Jadi kan lebih baik kita makan dengan cara sadar. Lebih baik gitu. Walaupun ya sulit lah ya. Tapi ya gitulah kurang lebihnya. Sebenarnya kesadaran itu diinstalkan nggak sih? Apa memang harus kita buat menciptakan ya apa ya? Menghadirkan kesadaran itu dalam diri kita gitu. Kalau menurut saya memang harus dihadirkan. Dan itu mah proses, kesadaran mah. Oh. Karena kesadaran mah proses. Gitu. Ketidaksadaran juga proses. Nah, apakah proses itu diinstal? Saya lebih suka berpendapat bahwa memang itu harus diusahakan. Gitu. Jadi jika nama malah anu ujug-ujug gitu. Jika nama gitu ya. Jadi apakah kesadaran itu pilihan bukan? Ya pilihan. Teh Nila mau sadar mau enggak kan pilihan. Serah amat. Gitu. Tapi itu bukan instalan yang kayak ego misalkan. Ego kan tadi ajar dia orang mah bisa. Iya. Bener tuh? Betul. Gitu. Karena memang itu diinstal. Tapi kalau kesadaran mah itu mah harus diusahakan. Harus disadari. Iya. Misalkan nafas, orang tadi taruh diajar nafas kan, ujug-ujug lahir ngek, cerik bisa nafas, gitu. Karena itu ego kan bagian dari ego untuk mempertahankan hidup. Tapi kalau kesadaran mah ya harus diusahakan, gitu. Ya, ternyata sesuatu yang penting ini harus kita upayakan, guys. Dan upaya itu memang sepertinya harus seumur hidup ya. Iya seumur hidup lah. Bukan seumur hidup selama dia mau gitu. Oh. Kalau udah nggak mau ya udah. Gitu. Kalau kita mau terus sadar seumur hidup berarti ya usahanya seumur hidup. Tapi kalau udah nggak mau ya udah. Gitu. Misalkan Anies capek hoream nyenggeus we. Gitu. Karena misalkan orang yang sudah ahli pun banyak distrekan kan untuk tidak sadar. Ya misalkan ngobrol dengan orang lain atau kita terfokus ke mikirin apa, kadang-kadang nggak sadar ke tubuh juga.
saya alami lah ya, walaupun saya juga belum ahli. Misalkan nih sambil ditanya-tanya gini, bener nggak saya masih tetap menyadari gerakan jantung saya? Saya masih tetap menyadari tubuh saya. Itu baru tubuh ya. Iya. Belum kita menyadari yang di luar tubuh ya. Koneksi dengan yang lain, koneksi dengan orang lain. Kan kadang ada juga orang yang ngobrol terus nggak ngeh dengan yang teman ngobrolnya kan. Iya. Kan nggak sadar dia lagi ngobrol dengan orang. Mm-mm. Nyoh HPW gitu kan. Aya nu gitu, kan pitakoleun gitu. Ya, terus kalau ada orang yang wah bisa tiba-tiba dia bisa inputan di sana terjadi ini, nah itu juga kesadaran Mm. dalam bentuk konektivitas. Dia menyadari alam di luar tubuhnya. Itu nanti kalau kita udah ngomongin kesadaran yang lebih luas lagi, gitu. Masih jauh sepertinya ya obrolan itu. Bukan sepertinya, memang Kelihatan jauh. saja. Nah memang teh nyadar bahwa itu teh jauh kene. Nah itu berarti teh sadar bahwa itu teh jauh kene. Gitu. Dia masih belajar tentang kesadaran ini Kang. Aduh, apa-apaan kan nih? Iya, sebenarnya kesadaran itu tidak harus dipelajari, harus diusahakan. Iya. Dan dilakukan. Nah, usaha bentuknya laku, Bukan bukan hayang hungkul gitu. bukan usaha dalam hal kesadarannya harus dilakukan, harus sadar. Seperti gini kan, sering ya. Kalau misalnya untuk menyadari tubuh mah mungkin itu prakteknya walaupun rada sulit, lebih kentara lah ya. Ya, Merasakan kepala, merasakan tangan, merasakan badan, merasakan kaki itu lebih physically ya. ya, Tapi kalau misalnya dalam menghadapi soal hidup, nah kadang-kadang apa yang soal hidup itu sendiri kita nggak menyadari gitu apa yang terjadi. Nah itu kumaha tah? ya itu masalahnya di situ. Jadi kita jarang menggunakan akal kita untuk mengetahui dengan pasti apa yang terjadi. Biasanya kita terbawa oleh alur ego yang begitu kuat, Hmm, gitu. Contoh kasus apa misal? selanjutnya, hmm, maunya sieun pajar curhat gitu. Dengan naon kan keur contoh ieu mah. Maunya misalnya ada masalah sama anak lah, misalnya ya. Eh, misalnya anak menginginkan sekolah di mana gitu, karena dia beranggapan bahwa itu cocok untuk dirinya, tapi saya beranggapan dia lebih cocok di sini karena mungkin masa depannya lebih baik gitu. Hmm. Kenapa saya masih tahu pandang gitu? Anak kekeh karena ini hobinya, tapi saya menginginkan anak di situ gitu kan. Terus kan akan bilang teh, makanya sadari gerak. Nah, sadari teh, sadari naon heula ye, sadari kemauan anak apa sadari kemestiannya gitu kan. Wis ngomongin kemestian. Kemestian itu sangat jauh ya. Kita Oh ngomongin iya. kemestian itu. Oke oke oke. Oke. Gini deh, yang kita mau sekolahin siapa? Anak dong. Anak. Berarti kita mau mengembangkan atau mengoptimalkan si anak dong. Iya. Nah, sudah sesadar apa dirimu tentang si tubuh anak itu? Nah, boro-boronya. Nah, itu kan. Berarti kan selama ini yang disadari adalah egonya masing-masing aja kan. Si anak itu sendiri belum tentu sadar potensinya kan. Betul. Nah, gitu. Jadi masing-masing hanya menyadari egonya. Hmm. Akhirnya makin tidak sadarlah kepada yang semestinya disadari, yaitu tubuhnya. Atau si anak itulah, bakatnya apa, potensinya apa, dan seterusnya. Dia sendiri mungkin nggak paham, nggak sadar. Oke. Nah, Teknila sebagai orang tua juga nggak sadar. Yang disadari cuma mau dan mau, itu maunya ke sana, ya saya mau maunya ke sini. Iya. Ya udah, perang ego lah ujung-ujung nama. Iya. Gitu. Nah, Itu terus kan bagaimana cara supaya menyadari? Ya duduk bersama, yuk. Kamu sadari tubuhmu bagaimana. Nanti biar ujung-ujungnya mah ketemu potensinya apa yang bisa dikembangkan, minat bakatnya apa, kan gitu kan. Baru nanti secara sadar kalian menentukan, oh karena minat bakatnya di sini, berarti larinya ke sini. Mau suka mau tidak suka, misalkan gitu ya. Tapi karena minat bakatmu menunjukkan ke arah misalkan teknik, ya kamu sekolah di teknik, oke. gitu. Cuman rata-rata nggak mau kayak gitu. Rata-rata mending pakai ke jeung pasea gitu. Gitu Ya karena intinya. mungkin di situ ya letak eh, kesulitan untuk berkesadaran karena ya satu dari
awalnya mungkin tidak disadari keberadaan dirinya dan keberadaan orang-orang di sekelilingnya, akhirnya manjang sampai ketidaksadaran soal yang ada di hadapan masing-masing gitu ya. Ya intinya memang kita tidak terbiasa untuk sadar. Kita memang didoktrin untuk tidak sadar. Gitu. Jadi pada saat ada orang yang mengajarkan kesadaran, ya dileleweh lah. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi sekali lagi ya, sadar itu nggak ada hubungannya dengan orang itu menjadi marah atau tidak marah. Nggak ada hubungannya. Gitu. Jadi kalau udah marah, males, rajin, dan seterusnya itu sudah keputusan. Oh. Misalkan saya sadar saya marah nih. Nah, keputusannya saya mau lanjutnya marahnya atau saya mau biarkan marah apa tidak. Kalau udah marah aja ya sudah marah. Gitu. Tapi minimal saya marah dalam kondisi sadar. Oke. Gitu. Wah, ini sebenarnya ini pembicaraan yang sangat menarik dan penting ya, karena ini merupakan dasar dari dasar hidup sebenarnya. Karena ya. Tar dulu. Ya. Jadi gini, saran nih, Mas saran. Ya. Coba deh sebelum melakukan apapun, coba ada waktu untuk melihat ke dalam. Ya. Dalam diri maksudnya. Meditasi gitu maksudnya? Ya enggak juga sih. Kalau meditasi itu yang disebut meditasi itu bersemedi gitu ya, ya enggak juga. Kita lihat aja ke dalam diri. Benar nggak kita butuh itu? Okay. Atau minimal sadari kita mau ngelakuin apa. Gitu ya. Kayak buat schedule gitu? Bukan kayak gitu juga. Misalkan Tenila mau makan. Ya. Makan ah. Sadari dulu itu. Benar nggak saya sudah butuh makan? Terus benar nggak makan harus itu? Kan harus ngelihat tubuh nanti. Butuh nggak itu? Laparnya masih emang harus makan sekarang. Atau iya lapar banget. Kandungannya harus yang itu. Nah, itu dulu deh. Jadi biasakan apapun yang kita lakukan itu sumbernya adalah kesadaran. Bukan hanya mau. Saya marah. Itu saya hitung dulu, saya nggak tiba-tiba langsung meledak. Saya sadar dulu, oh ini gini kasusnya, ini sudah ada kesepakatan ini Tuhan itu ada dan terjadi begini begitu begitu, ya sudah untuk mengingatkannya saya kayaknya harus marah deh nih. Gitu. Makanya saya marah. Gitu. Tapi marah yang sudah saya, wah ini kayaknya saya harus marah. Gitu. Kalau seandainya tidak perlu marah ya tidak perlu marah. Kalau memang cukup dengan ngomong ya ngomong aja. Tapi semua disadari dulu. Jadi lebih bertanggung jawab lah. Baiklah. Untuk kesadaran yang memang sepertinya akan banyak pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan hadir. Jadi untuk sementara tentang kesadaran, bagaimana mengawali kesadaran dan menjalankan kesadaran itu sendiri, itu memang harus step by step ya. Step by step gimana maksudnya? Itu harus menyadari tubuh dulu, fungsinya, terus lihat harus apa yang kita lakukan harus disadari kan, seperti yang Akang bilang barusan gitu. Perasaan saya lebih bilang banyak deh barusan. Ya, saya rangkumin dikit lah ya. Oke, silakan. Ya pertama kita harus tahu pentingnya sadar. Pertama, sadar itu apa sih? Sadar adalah kondisi di mana kita mengetahui dengan pasti apapun itu, bagaimanapun itu. Itu dulu.